Nabda ta'limana fi hadhil lailah fi qiraati basmalah jama'atan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah illadzi lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ard wa man fihin wa anta nurus samawati wal ardi wa man fihin walakal hamdu antal haq wa nabiyyukal haq wal qur'anul haq wal yaumul qiyamatil haq wal jannatul haq wa yaumul qiyamatil haq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa an'im ala nabiyyikal karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Asatidatul kiram, pada malam hari ini alhamdulillah qadarullah Allah telah mempertemukan kita bermuajahah bersama walaupun di dunia maya. Insyaallah mudah-mudahan sama-sama kita thalabul ilmi, menuntut ilmu. Pertama menuntut ilmu dalam kita untuk lebih paham, bisa mentadaburi firman Allah yakni Al-Quran. Selain itu juga untuk memahami sunnah-sunnah Nabi nanti dengan hadis dari syarah-syarahnya para ulama. Baik, pada malam hari ini tema kita melanjutkan yang kemarin sempat terputus, yakni tentang perbedaan mungkin mubtada, khabar, na'at, man'ut, mudhaf, mudhafun ilaih. Di mana sebelumnya juga pertanyaan dari Bapak dan asatidz semuanya yang cukup pelik tentang perbedaan ketiganya. Yang jelas mubtada, khabar, mubtada itu benda yang istilahnya yang diberikan kabar. Khabar itu yang mengabarkan. Benda yang diterangkan itu mubtada. Khabar itu yang menerangkan. Kalau na'tun itu sinonimnya sifatun. Kalau man'utun itu isim yang disifati. Isim yang disifati. Atau dengan kata lain, sifah wa mausuf. Itu na'at dan man'ut. Kemudian mudhafun itu yang diidzofahkan atau yang disampingkan. Mudhafun ilaihi sama menjadi satu makna. Dua isim yang digabungkan nanti menjadi satu makna. Itu mudhafun ilaihi. Baik, seterusnya bisa diteruskan satu aja. Ya. Ini contoh mubtada, khabar. Mubtada tadi adalah benda atau isim yang diterangkan. Kata benda yang diterangkan. Adapun khabar itu yang mengkhabarkan. Khabar ya, ada kabar. Ternyata kabar atau khabar itu bahasa Arab. Ya. Khabar itu menerangkan. Kalau mubtada itu diterangkan. Bilangnya sesuatu benda yang diterangkan. Isim yang diterangkan. Kemudian contohnya ada bentuknya mubtada khabar itu bisa bentuknya tiga. Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu gabungan dari isim dengan isim. Isim dengan isim. Contohnya Muhammadun qaimun. Yang berarti apa ini? Muhammadun isim. Qaimun juga isim. Ciri-ciri isim diantaranya ada tanwin. Tanwin. Tanwin ya. Diantaranya tanwin, ada al. Terus Muhammadun qaimun. Ya. Muhammad berdiri. Muhammad berdiri.
Kemudian itu kan kira-kira Muhammad ini isim nakira atau isim ma'rifah ya? Ma'rifah Ustaz, karena nama. Ma'rifah, nama. Qaimun? Qaimun orang yang berdiri ya. Orang yang berdiri. Ya, ya. Kemudian contoh yang kedua, at-talibu mujtahidun. Ya. At-talibu mujtahidun. Yang berarti apa itu? Mahasiswa itu sungguh-sungguh. Mahasiswa atau murid itu bersungguh-sungguh, rajin. Sungguh. Mujtahidun bisa berarti sungguh-sungguh atau rajin. Ya. At-talibu mujtahidun. Kalau nama orang kan nggak mungkin dikasih al ya. Al Muhammadu itu nggak boleh. Soalnya sering kita itu menyebut surat itu misalnya Maryam ya nggak boleh al Maryam. Maryam. Muhammad, Muhammad. Surat Muhammad. Surat Nuh. Ya. Sering kadang mengatakan kekeliruan surat An-Nuh. Nah, itu kan keliru. Pokoknya surat yang merupakan nama orang, isim alam, itu tidak boleh dikasih al. Seperti tadi Muhammadun Qaimun. Mungkin selain itu juga di surat Quran seperti Maryam itu tanpa al, terus Nuh, Hud, ya. Terus apa lagi? Ibrahim. Kalau Muhammad Qaimun tadi artinya apa, Tat? Muhammad berdiri. Muhammad berdiri. Berdiri dalam artian kata benda ya? Iya. Mengabarkan. Itu Muhammad sebagai mubtada. At-talibu itu juga sebagai mubtada. Isim yang diterangkan. Isim yang diterangkan kata setelahnya. Qaimun itu khobar. Qaimun tadi kedudukannya sebagai khobar. Kalau Muhammad tadi kedudukannya sebagai mubtada. Isim yang diterangkan. Sedangkan Qaimun itu khobar merupakan isim yang menerangkan atau mengabarkan, yang memberikan keterangan. Itu. Demikian juga tadi at-talibu mujtahidun. At-talibu kedudukannya sebagai mubtada, benda atau isim yang diterangkan. Sedangkan mujtahidun itu adalah rajin, merupakan juga isim yang berfungsi menerangkan mubtada'nya atau isim sebelumnya. Itu di jumlah ismiyah. Yani jumlah ismiyah itu gabungan isim dengan isim. Mungkin sebelum dilanjutkan ada yang berani memberikan contoh? Ustaz Mahyul dulu, Ustaz Mahyul dulu. Siap. Siap. Kalau contoh-contoh kemarin kita sudah bikin misalkan al-baitu kabirun. Al-baitu kabirun. Contoh misalnya yang mu'anas. Ustaz siapa ya? Yang hadir ini siapa? Ustaz Katmin. Bisa ngasih contoh? Atau Alahor. Ustadz Winarto. Alahor, yang lain. Ada yang mau ngasih contoh? Silakan Ustadz Winarto memberi contoh jumlah ismiyah dengan mubtada muannas. Fatimatu Jamilatun. Maksud enggak itu? Fatimatu Jamilatun. Ya. Jaidah, mumtaz. Mumtaz. Mumtaz, Mbah Katmin. Alhamdulillah. Alahor.
Nggak ada ya, dilanjut aja. Oh, lanjut. Siap. Mau saya tulis ini. Kemudian jumlah fi'liyah itu mubtada khobar yang merupakan gabungan dari isim dan fi'il. Isim dan fi'il. Contohnya di situ yaqumu Muhammadun. Yaqumu Muhammadun. Yaqumu fi'il madhi mudhari atau amr ya? Yaqumu mudhari ya. Mudhari. Ciri-ciri mudhari itu depannya itu ana itu. Kalau enggak alif, nun, ya atau ta ya. Yaqumu. Tuh ya. Yaqumu Muhammadun. Muhammad sedang berdiri. Muhammad sedang berdiri. Itu mubtada khobar yang dibentuk dari jumlah fi'liyah. Gabungan dari isim dengan fi'il. Kalau yaqumu Muhammadun ini mubtada'nya yang mana ya? Muhammad. Muhammad. Mubtada'nya Muhammad. Kalau di awal tadi kan ya. Kalau susunan Ya. bahasa Arab itu yang paling sering digunakan kaidah resmi kalau orang-orang Arab itu fi'il dulu baru fa'il ya. Fi'ilnya dulu. Seperti ini. Contoh yang sampingnya qama Muhammadun. Qama Muhammadun. Qama ini fi'il madhi. Fi'il madhi. Fi'il mudhari'nya yaqumu. Qama yaqumu. Qum itu fi'il mudhari'nya. Qum Muhammad. Ya. Qama yaqumu. Qama setelah berdiri. Kalau fi'il madhi itu fi'il past tense ya. Yang telah. Istilahnya waktu yang telah berlalu. Qama Muhammadun. Telah berdiri Muhammad. Kemudian contoh bawahnya yasilul ma'u. Yasilul ma'u. Salal ma'u. Salal ma'u. Sala yasilu berarti apa ya? Tanya. Sala yasilu. Alma artinya apa? Alma. Air, mengalir. Air. Sala yasilu artinya mengalir. Air. Kalau yasilu tadi Air sedang mengalir. nah, airnya sedang mengalir. Yasilul ma. Air sedang mengalir. Kalau salal ma, air telah mengalir. Telah mengalir. Maka ini bisa digunakan. Misalnya kalau menyuruh salil ma, alirkan airnya itu. Sal menjadi sala yasilu sal. Salal ma, air telah mengalir. Itu dalam bentuk jumlah fi'liyah. Kemudian ada yang mau ngasih contoh dari jumlah fi'liyah yang merupakan mubtada khobar. Tadi yang di garis merah itu ya, Satwayul yang bermerah itu namanya mubtada. Pokoknya benda yang diterangkan, sesuatu yang diterangkan, isim yang merupakan diterangkan, dikabarkan, itu namanya mubtada. Sedangkan khobar itu adalah isim atau bisa tadi sesuatu yang mengabarkan, menerangkan. Ada yang mau memberikan contoh? Tulisan yaqra'ul kitabu. Yaqra'ul. Siapa ini? Ini Ghaib nih. Yaqra'ul kitabu. Yuqra'ul kitabu. Yuqra'ul ya. Nah, buku terbaca. Yuqra'ul kita itu kan nanti anunya majhul.
fi'il bentuknya pasif itu. Seperti kutiba. Oke, yukra'ul kitabu. Buku terbaca. Yukra'ul kitabu. Ada lagi? Fi'ilnya fi'il majhul ya tadi. Ya'kulu ustadzun. Ya'kulul ustadzu. Ya'kulu, oh ya, ya'kulul ustadz. Ustadz sedang makan. Ya'kulul ustadzu. Kalau fi'il madhinya apa Mas Sotoyo? Itu kalau pakai Akala, fi'il akala akalal ustadz. ustadzu. Suma, al-akhar, yang lain? Mendengarkan itu yasma'u ya. Ya. Yasma'u tilmidu. Yasma'u tilmidu. Sami'a tilmidu. Murid telah mendengar, murid sedang mendengar. Kemudian ada yang lain lagi ingin mengkayakan bahasa ini? Kalau mengajar apa, Tad? Ya, silakan. Kalau yansurun nasu begitu bisa, Ustaz. Yang surun nasu, manusia sedang menolong. Yang surun nasu, manusia itu sedang dalam keadaan menolong. Boleh? Bisa, Ustaz. Boleh. Nasara insanu atau an-nasu. Boleh. Kemudian bawahnya ya. Bawahnya syibhul jumlah. Syibhul jumlah. Itu mubtada khobar yang dibentuk dari syibhul jumlah yang merupakan jar majrur dari isim yang dijar dan majrurkan. Contohnya Muhammadun fil masjidi. Muhammadun fil masjidi. Muhammad ini kan tadi sesuatu yang diterangkan. Fil masjidi menerangkan. Oh, Muhammad di masjid. Fil masjidi itu khobar. Satu kalimat. Fil masjidi khobar. Bisa juga dibalik. Amamal baiti sajaratun. Amamal baiti sajaratun. Sajaratun, maaf. Itu di depan rumah ada sebuah pohon. Itu ini yang mubtada yang mana, Tad? Mubtada yang Muhammad dan sajaratun. Sedangkan amamal baiti fil masjidi itu kedudukannya sebagai khobar. Tapi yang sajaratun itu mubtada bisa di akhir. Nakirah. Bisa. Nakirah, ism nakirah. Tidak harus ma'rifah ya. Syarat-syarat mubtada kan ma'rifah. Tidak harus tabayul. Oh ya. Bisa juga ditulis amamal baiti asyajaratu juga boleh. Oh ya. Sajaratun juga boleh. Dia tidak harus ma'rifah ya. Nakirah juga boleh ya. Ya, nakirah juga boleh. Untuk ini saja berarti ya. Oh, nanti bawahnya nanti ada perbedaan lebih spesifik lagi tentang dari da'at man'ud dan mubtada khobar dan mudhaf muf'il. Nanti bawahnya ada contoh-contoh yang lebih detail lagi. Karena selama ini pengertian kami kalau mubtada itu ya dia harus ma'rifah. Sehingga nama, kemudian alma bisa, at-thalibu bisa. Kalau syajarotun ini mubtada, berarti kan ada mungkin aturan khusus lagi. Coba nanti saya tanyakan yang lebih alim lagi. Siap. Ini saya ambil dari contoh di buku lain tadi. Oke. Kemudian ini saya save dulu. Oh, ini belum saya tulis artinya, Tad. Muhammadun fil masjid, berarti Muhammad di dalam masjid.
masjid. Amamal baiti, di depan rumah. Syajaratun. Di depan rumah ada sebuah pohon. Oke. Kasih dulu. Oke. Ada yang mau ngasih contoh mungkin? Waro al-masjidi baitun. Wara al-masjidi baitun. Waro al-masjidi baiti. Baiti boleh menjadi ma'rifah kalau baiti. Ma'rifah, ya. Tapi ma'rifah juga bisa Ustaz Wahyu. Misalnya amamal baiti asyajaratu juga Bisa juga bisa. ya. Nah, bisa juga. Tidak harus nakirah atau ma'rifah. Kalau dibalik bisa juga Ustaz ya. Baiti waro al-masjidi. Boleh, ya. Baiti wara al-masjidi. Ini pokoknya modalnya sebuah jumlah. Ada jar dan majrurnya. Iya. Terus Semua ya. bijanibi khalili. Bijanibi khalili. Di samping Saya ada sahabat baik saya. Zamili. Ya, bisa, boleh. Bijanibi habibati Ustadz Arif Hartono. Bijanibi Habibi Ustadz Arif Hartono. di samping Habibi. Di samping saya, bijanibi. Bisa nggak? Mungkin bijanibil misalnya bab. Bijanibil bab. Atau bilanya janibal babi Arif Hartono. Misalnya seperti itu juga. Janibal babi. Nah, kalau dengan bijani juga boleh. Tapi janibal babi, samping pintu. Man janibal babi, siapa yang di samping pintu? Janibal babi, misalnya Ustaz Arif atau Muhammad. Boleh. Nah, nanti kita banyak melihat nanti di contoh-contoh dalam baca kitab atau mungkin dalam Quran banyak sekali. Oke, bisa dilanjut Ustaz Wahyu? Ya. Oke, ini. Al-mubtada wal khobar. Al-mubtada wal khobar na'at man'ut wa mudhafun ilaih. Itu dari itu bisa kita ingat-ingat perbedaan-perbedaan atau mungkin kehatian-kehatian kita untuk membedakan mana itu na'at man'ut, mana itu mubtada khobar, mana itu yang mudhafun atau mudhafun ilaih. Yang pertama contoh kalimat al-masjidu kabirun. Al-masjidu kabirun. Ini contoh mubtada khobar. Ya kan tadi? Al-masjidu pasti didahului ma'rifah. Ya betul, Sotayu tadi mungkin tadi misalnya tadi contoh yang di atas tadi amamal baiti sajaratun tadi mungkin as-sajaratu. Mungkin ini saya keliru nulis atau apa kemarin tadi di MGMP itu saya bisa jadi nanti saya tanya lebih boleh ya nakirah gitu. Walaupun kedudukannya itu sebagai mubtada. Siap. Kemudian tadi bawahnya lagi al masjidu kabirun. Itu kan bentuknya al ya pakai isim ma'rifah
kabirun. Isim ma'rifah. Ya. Masjid itu adalah besar. Ya. Al masjidu kabirun. Masjid itu adalah besar. Kemudian contoh yang kedua, al masjidu kabirun itu merupakan contoh mubtada dan khobar. Kira-kira mubtadanya yang tadi, yang digaris ya, yang di garis itu namanya mubtada, kabirun itu menerangkan tadi khobar. Kemudian contoh yang kedua, al masjidu al kabiru. Dua-duanya al. Al masjidu al kabiru. Bandingkan yang di atas tadi kan yang ma'rifah sampingnya itu nakirah ya. Bisa nakirah kan? Kabirun itu tanpa al. Ya. Ini dua-duanya ma'rifah. Al masjidul al kabiru. Itu merupakan bentuk na'at man'ud. Na'at man'ud. Lah kira-kira al masjidu kabirun itu na'atnya yang mana ya? Yang na'at itu sifatun, sifat. Kabirun, sifatnya kabiru. Al kabiru. Al kabiru. Al kabiru. Kalau na'at man'ud ini kalau ma'rifah semuanya. Na'atnya ma'rifah, man'udnya juga ma'rifah. Kalau nakirah nanti juga nakirah. Contohnya masjidun kabirun. Ya. Masjidun kabirun. Ya. Kalau itu kan al masjidu al kabiru. Boleh juga bentuknya tadi sifatnya nakirah semuanya. Masjidun kabirun. Kalau ini kebetulan saya tulis al masjidu al kabiru. Ini merupakan bentuk sifat, ya. Coba saya bertanya, al masjidu itu kedudukannya sebagai apa? Naat. Sebagai naat. Naat atau man'ud? Man'ud. Man'ud itu benda yang memiliki yang disifati. Yang dimiliki sifat. Jadi al-kabir itu na'at sifat besar. Masjid yang besar itu. Itu hati-hati dalam membedakan seperti yang di atas tadi kan mubtada khobar ini kan pasti ada yang apa? Yang ma'rifah banyak yang mubtadanya. Kemudian ada yang berani memberikan contoh yang na'at man'ud ini? Saya. Fadal. Itu harus ma'rifah semua ya, Tat? Kalau na'atnya ma'rifat, man'udnya juga ma'rifat. Oh, siap. Kalau nakirah juga nakirah. Oh, gitu, harus pasangan ya. Al-Ustadzul Kabiru. Al-Ustadzu al-Kabiru. Ustadz itu yang besar itu. Ustadz yang besar itu. Ya, bukan fisiknya, tapi memang dia ustadz yang besar. Ustadz besar. Gitu. Oh ya, memang al itu besar. Ya. Namanya nakirah, besar. Kemudian Al-Basiru. Al-Ustadz. Bentar, satu-satu. Ustadz Katmen dulu. Al-Ustadzu Jamilu. Al-Qalamu as-Saghiru. Al-Qalamu as-Saghiru. Boleh. Al-Qalamu as-Saghiru. Pena yang kecil itu. Ya. Kemudian yang tadi sebelum setelah Ustadz kami tadi Ustadz Winarto. Al-Tilmidul Jamilu. Nah, at-tilmidu al-jamilu. Boleh.
Deh. Hunakal akhar. Kalau Kalau cepat apa Tat? Cepat. sari'un. Kitabun jadidun. Misalnya al-kitabu al-jadidu. Ya. Kalau cepat itu sari'un. Sari'un ya. Misalnya as-sayyaratu sari'atun. Oh iya. As-sayyaratu as-sari'atu. as-sari'atu. Ya. Atau qitarun sari'un. Qitar. Tadi kami memiliki kitab yang baru. Berarti kan Al-Kitabul Jadidu ya. Ya, al-kitabu al-jadidu. Al-kitabu al-jadidu. Buku yang baru itu. Berarti Manhaji. bermakna yang. Bermakna yang ya itu. Yang. Kemudian bawahnya ya. Nanti bisa itu. Bawahnya itu bentuk mudhaf mudhafun ilaih. Itu masjidul madrasati. Masjidul madrasati. Boleh juga ditulis masjidu menjadi nakirah itu tanpa al tapi tanwin. Kalau ada tanwin, kalau ada al itu tanwinnya hilang satu. Masjidul madrasati. Kalau nggak ada al madrasahnya itu masjidu madrasatin. Paham tuh ya? Nah, ya. Mengapa tadi madrasatin dengan madrasati? Al madrasati. Pokoknya mudhafun ilaih itu selalu sakalnya yang terakhir itu kasrah. Masjidul madrasati. Masjidu madrasatin. Atau juga misalnya Masjidun Nabawi. Masjidun Nabawi. Mudhofun itu apa, Ustaz? Mudhofun itu yang diidhofahkan, yang disandarkan. Nanti kan memiliki makna tiga itu. Makna mudhofun itu mengandung makna tiga. Yang disandarkan. Yang dimiliki. Misalnya contohnya mudhofun ilaih itu biasanya mengandung tiga makna. Yang pertama li itu merupakan kepunyaan, terus min bagian, fi itu di dalam. Salah satu contohnya itu penyandaran ya, misalnya Abdullah. Berarti ini hamba milik Allah. Merupakan idhofah. Misalnya penyandaran ya. Dinisbatkan atau itu ini hamba milik Allah. Yang kedua contohnya babu hadidin, pintu besi. Babu hadidin atau babul hadidi, itu kan pintu dari besi. Hanya babul khosyabin, pintu dari kayu khosyab. Khosyab hadid, al-hadid besi ya, surat al-hadid ya. Itu kan bagian ya, terbuat dari. Maka mudhofun ilaih ini penyandaran makna itu satu kalimat penyandaran bermakna dari tiga ini disebut mudhofun ilaih. Seperti kalimat yang ketiga, Somu Ramadan. Nah, Ramadan atau Ramadhani? Ramadhani. Karena itu isim apa namanya? Somu Ramadhana. Bukan ni nanti, karena ada isim tertentu walau dijarkan itu menjadi fathah. Menjadi fathah. Ini Somu Ramadhana. Ini khusus Ramadan itu kan nama. Nama bulan. Atau mungkin
contoh yang lain lagi misalnya apa yang bermakna fi. Eh, misalnya Masjidil Haram. Masjidul Haram. Masjidul Haram. Masjidul Harami. Oh ya, itu sifat. Ya, boleh, boleh. Masjidun Nabawi. Itu di dalam Masjid Nabawi ya itu ya. Artinya masjid Oh gitu ya. memiliki adanya kan di Masjidil Haram di Mekah. Ya. Kalau Masjidin Nabawi ya adanya di Madinah. Kalau Rasulullah itu mudhafun ilaih apa Ustaz? Itu Rasulullah itu Rasul milik Allah. Berarti Itu utusan Allah. mudhafun ilaih ya. Mudhafun ilaih. Termasuk maknanya kita kira-kira termasuk yang li atau min atau fi. Dari tiga itu. Mudhafun ilaih itu mengandung tiga makna dari antara li, min atau fi. Li, Ustaz. Li. Contoh lain lagi banyak sekali. Dinul Islami. Dinul Islami. Ya. Agama Islam. Ya, satu makna. Jadi agama gimana? Suratul Fatihah. Suratul Fatihati boleh. Suratul Surat Al-Fatihah. Satu makna surat Al-Fatihah. Suratul Fatihati. Ya mudhafun ilaihi kitabun nahwi. Ya. Buku nahwu. Itu satu kalimat. Kitabun nahwi. Kitabul fiqhi. Yang bermakna fi ini susah ngasih contoh ya. Yang fi. Okay. Yang fi. Nanti insya Allah kalau kita baca kitab termasuk mudhafun ilaih nanti bisa menemukan kalimat-kalimat yang insya Allah kaya lah pendaraannya. Bisa Kalau dilanjut Ustaz? Naat tadi benar Ustaz. Kalau naat tadi artinya apa Ustaz? Naat. Belum jelas. Naat itu sifat. Oh sifat. Naat itu sifat. Sama sifat mausuf beda ya? Sama. Oh. Sama. Sinonim. Dari isim mausuf dengan sifat itu sama. Itu sinonimnya naat man'ut, sifat dan mausufnya. Oh baik. Berarti naat itu yang disifati ya? Naat itu sifaton, mausuf itu yang man'ut sama. Man'ut yang disifati ya. Cuman beda apa? Istilah, tapi maknanya sama. Kemudian dilanjut Ustaz Fajrul, sudah tinggal 15 menit. Bawahnya siap tentang materi buku kita. Oh ini ya yang mengandung tiga makna ini ya. Mudhafun ilaih mengandung tiga makna ini. Udah ya. Yang mudhafun ilaih tiga makna. Saya save dulu. Mana tadi save-nya? Bentar. Sabar. Annotate. Ini saya save dulu. Oke, terus saya clear. Oke, terus. Ya, ke bawah ya. Ini ya. Ya. Jelas. Ya. Itu tentang isim nakirah dan ma'rifat. Kemarin di pelajaran sebelumnya sudah kita sama-sama belajar. Isim nakirah itu isim yang menunjukkan makna umum dan luas. Ciri-cirinya bertanwin. Tidak ada al ya. Jadi nakirah itu. Contohnya rojulun, imro'atun, insanun, masjidun. Tanwin ya. Itu menunjukkan isim yang bermakna umum dan luas. Dan kalau bahasa Indonesia itu kata benda abstrak, gaib, belum kelihatan. Kemudian
Isim ma'rifah itu isim yang bersifat khusus tertentu. Ya. Sudah jelas. Ya. Contohnya ar-rajulu. Seperti itu. Al-imro'atu. Berarti ar-rajul itu orangnya kita sudah tahu. Ya. Sudah ma'rifah, sudah konkret itu. Kata benda konkret itu. Al-mar'atu sama perempuan. Al-insanu manusia ya. Al-masjidu masjid. Itu tentang di bab kedua di buku Manhaji juz 1 tentang isim nakirah dan ma'rifah. Kemudian praktek mengidentifikasikan isim nakirah dari keterangan seperti dalam contoh. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Zalika kira-kira apa ya itu? Isim isyarah. Al-kitabu Isim ma'rifah. isim ma'rifah. Kata benda konkret. La raiba, raiba, Raiba fi'il ya? raiba masa fi'il, Bukan ya? keraguan. Keraguan. Isim ya? Apa? Isim, ini mengapa harusnya roiban, tapi kan ada la ini ya menjadi roiba ya. Ini isim yang mansub karena ada harfu la gitu ya. La dorba, la roiba. La dorba apa tadi? Tidak terpukul ya, la dorba. La roiba, tidak ada keraguan. Fihi, Isim, huruf. fi harfun ya, harfu jar ya. Harfu jar itu masyhurnya ada 12 ya. Lagunya bikali ruba ila ala min fi'an watahata. Wah. Watahata. Itu bahasa mana, Tat? Bikali ruba ila ala itu ya. Sudah. Kayak bahasa Jepang itu. Saya lagunya sudah saya share itu. Lagu untuk Kali apa? rupa. Udah di-share di mana, Tat? Di Telegram? Telegram. Oke. Itu lagu untuk harful jar. Jika liruba ila ala min fi'an wata kata jika liruba ila ala min fi'an wata kata. Kemudian hudan Dan isim. isim apa ya? Nakiro. Nah, lil muttaqin ini Ma'rifah. muttaqin isim ma'rifat karena ada alnya. Huruf. Alifnya hilang karena ada li ya. Lil muttaqin ya. Li huruf jar. Jika li ya termasuk lamnya itu huruf jar. Lil muttaqin. Itu jamak ya, Tat ya? Sama taksir ya. Taksir. Kemudian bawahnya innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum. Inna nanti ada harfu inna ya. Nanti ada inna dan akhwatuha. Ya, nanti. Inna itu ya. Lil mutakin bukan mudzakkar salim, Ustaz. Muzakkar ya, jamak muzakkar salim ya. Tapi jamak muzakkar salim betul. Bukan jamak taksir kan yang tidak beraturan itu. Beraturan, irregular ya. Iya, mudzakkar salim. Tapi kan Ya. Inna tadi nanti ada harfu inna ya, nanti dan akhwatuha dan teman-temannya. Nanti insya Allah
minggu depan kalau ada kesempatan. Ada Ustaz? Alladzina ada. Ada Ina dan kesempatan akhwatu. ada. Alladzina isim. Alladzina Isim. isim mausul ya, kata sambung. Kafaru Baru Madi. fi'il madhi, mereka ya, oh ya. mereka. Kafaru Berarti sesungguhnya sudah mereka kafir nih Tat ya. Kafaru berarti sudah kafir ya. ya, mereka sudah kafir, telah kafir. Sawaun Isim. isim nakiroh, Nakiro. sama saja, sawa, yusawi. Berarti siapa saja yang ada di situ ya, karena umum ya. Sawaun. Alaihim. Ala itu huruf. Ala itu harfu jar ya. Him Ala. isim domir Domir. ya. Domir kembali kepada alladzina. A itu isim Istifham. istifham, pertanyaan ya. Ya. Angzar tahum fi'il Madi. mudhari ya. Mudhari Fi'il ya. madi, fi'il madi. Madi nggih. Angzar tahum. Artinya ta ya, anta ya. Anda Kamu ingatkan mereka. Angzar tahum. telah ingatkan mereka ya. Anda Apakah kamu telah mengingatkan mereka? Sama saja. Kemudian wa harful ataf ya. Harful ataf itu nanti ada beberapa. Ada summa, itu harful ataf wa. Terus ada au. Nanti ada termasuk harful ataf dan ina. Dan nanti insya ataf itu Allah artinya apa, Tat? ataf itu sambung ya. Sambung. Istirot. Nah, penyertaan. Penyertaan. Nanti bermakna banyak nanti. Bermakna Allah. banyak. Wa ala harful jar ya. Atas. Absorihim. Absor isim Isim jamak. dari Basirun. basiron dari penglihatan ya. Berarti jamak taksir ya. Ya. Risawah Isyawatun. Isim nakirah. isim nakirah. Kenapa ini Isyawah. mu'annas, Tat? Kenapa Mu'annas enggak? basirah kan basir absor juga mu'annas. Oh, karena banyak itu ya jamak taksir tuh ya. Absorihim risawah. Ada tutupnya. Jamak taksir maka dia menjadi mu'annas, maka ghisyawatun ya. Isimnya harus mengikuti. Walahum azabun adzim. Walahum Waw atof, wa ataf lam pemilikan, hum mereka azabun adzim. zabun Azabun azim. adzim. Ini belum tahu yang- nih. Ini nakiroh bentuknya apa ini, Tat? Azabun adzim. Naat man'ut ya. Azabun adzim. Na'am na'ud. Maut ya. Kalau Na'ud. al-azabul al-azim mungkin Iya. sama mengikuti. Berarti Ini adab yang besar. berarti azab yang berarti yang sangat pedih tadi ya. Azab yang sangat pedih dan bermacam-macam ya. Azabun azim. Azab yang besar. Azab yang besar Kemudian ya. Azab yang bawahnya besar. fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Fi harful jar ya. Qulub Ujar. Qulubihim. Jamak taksir. Jamak jamak taksir. taksir dari qalbun ya. Qalbun. Maradun Maradun. Isim. penyakit ya. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu fazada. Da, Pa termasuk ya, ataf ya. Oh, Harf ataf juga. huruf. Fa sama wa summa
itu nanti termasuk harful atof, huruf penyertaan yang sering itu. Misalnya fazadahumullah, zada Zada. Fi'il. fi'il madhi, hum isim dhamir, Allahu isim ya, Ya, mubtada. maradha Maradha isim maf'ul nakirah. bih ya itu posisinya. Ya, maf'ul bih. Kalau Maka Allah marodun itu menambah. kok Tat? Marodun kok marfu kenapa Tat? Fi qulu itu sifat ya. Oh, Kan sifat. seperti itu. Di dalam hati mereka itu kan fi qulubihim tadi sebagai khobar. Marot kan maaf. Fi qulubihim di dalam hati mereka itu menjadi khobar ya. Mubtada. Marodun sifat ya. Sebagai khobar. Di dalam hati mereka dikabarkan ada Ya. penyakit. Nah, Oh, marodun sebagai khobar ya. Oh, fi qulubihimnya mubtada Maradun. ya. Karena dalam itu termasuk sibul jumlah tadi. Sibul Mubtada jumlah khobar yang fi dalam qulubihim ya. dalam sibul jumlah tadi seperti amamal baiti tadi loh. Oh iya. Sajarotun atau apa. Iya. Bisa ma'rifah, bisa nakirah bentuknya. Tidak tanpa al. Fi qulubihim Kemudian, maradun sibul jumlah. Masaluhum kamasalil ladhis tauqada nara. Masaluhum. Masal. Masalu isim ya. Isim ya. Isim Berarti ini masdar juga dari- isim jamak taksir ya Tat? Enggak, ini isim masdar ini. Mas. Bentukan kata. Masalah Oh. yumasilu mislun, masaluhum. Masalun. Masdar. Perumpamaan. Isim masdar. Masaluhum, perumpamaan mereka seperti masal, perumpamaan Perumpamaan alladzi yang kata sambung yang istauqoda, istauqoda. orang yang minta dinyalakan naro api. Istauqoda fi'il ya Tat? Fi'il. Fi'il madhi. Kalau ada alif, sin, dan ta itu Kemudian sin. permohonan. Berarti Permohonan. permohonan minta untuk dinyalakan api. Wa qadha berarti ya. Misalnya ista'ana, kan permohonan untuk pohon pertolongan. Ista'ana. Kalau ada fi'il madhi, jika ada tambahan alif, sin, dan ta itu suatu permohonan. Istighfar memohon ampun. Istighfar memohonkan ampun. Misalnya isti'anah. Permohonan pertolongan. Fasta'idz billah. Minta disiapkan. Ista'id. Minta untuk siap siaga. Musta'id. Kemudian dilanjut Ustaz. Sudah jam 9. Agak cepat sedikit. Naron. Itu macam-macam isim ma'rifat. Contohnya itu. Isim-isim ma'rifat bisa bentuknya nama, alam ya. Zaid, Muhammad tadi. Terus bisa berawalan al. Al-masjidu, al-Qur'anu. Kemudian juga domir. Jadi isim ma'rifat itu bisa bentuknya domir. Anta, huwa, dia, ana, nahnu. Itu domir. Isyarah. Itu termasuk isim ma'rifah. Dzalika hadza. Mausul alladzi, alladzina. Kemudian idzofah. Itu termasuk isim ma'rifah. Idzofah. Abdullah. Idzofah. Kata yang digabungkan. Idzofah itu yang diidzofakan, disandarkan, digabungkan dengan salah satu kata di atasnya. Jadi mudhaf mudhafun ilaih itu bisa jadi ma'rifah ya Ustaz ya?
ma'rifah, menjadi isim ma'rifah. Abdullah. Ya. Karena berarti menjadi kitabun nahwi. Itu kan walaupun tanpa al, kan menjadi ma'rifah, isim ma'rifah. Karena menjadi idhofah. Kemudian contoh prakteknya bawahnya Allahu nurus samawati wal ar mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Ini yang termasuk isim ma'rifah yang mana? Allah, nama. Allah. Karena nama. Terus As-samawati. nurus samawati termasuk enggak? Nurus samawati ini ma'rifah juga ya? Ma'rifah. Karena Bentuk- mudhofun ilaih. Ya, bentuknya Idhofah. mudhofun nilai. Idhofah. Al-ardu. Wal ar. Ya, karena ada alif lamnya. Masalu nurihi. Nurihi. Nurihi juga ma'rifah. Bentuknya adalah mudhofun nilai. Betul. Ya. Masalu nurihi. Ya, betul. Mudhofun ilaihi. Nurihi. Nurullah. Nuruhu. Ya. Nurihi. Mudhaf. Kamishkati. Mishkah. Mishkah. Mishkatin nakirah. 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 Fiha misbah. Misbahun. Isim nakirah. Isim nakirah. Kemudian bawahnya wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Ini yang ma'rifah yang mana? Muhammadun Muhammad dan ar-rusulu. ar-rasulu. Ar-rusulu. Kemudian bawahnya wa nada nuhu rabbahu faqala rabbi Nuhun qala rabbi inna bani min ahli. min ahli. Ahli. Inna ibni min ahli. Nuh ya? Nuh, Nama alam ya. ma'rifah, nama alam. Ma'rifah. Rabbahu, Rabbahu. mudhafun ilaih. Mudhafun ilaihi. Kemudian bawahnya Ibn yang bawahnya. yang garis tebal aja. Wa id Musa. qala Musa ya. Liqaumihi. Kemudian wa wahabna lahu mir rahmatina akhahu Haruna nabiyya. Ya, Ini ini semuanya contoh-contoh alam semua ya. semuanya alam. Alam kalau kata nama. Sekarang tamrin. Tamrin dan. Tamrin. Wah, ini susah ini. Ya. Qala ulama. Qala Telah berkata telah berkata ulama. orang-orang yang berilmu. Ini jamak Kalau- taksir ya, Tat ya? Ya, jamak taksir. Alimun menjadi ulama. Ulama. Ini kata-kata dari Syekh itu namanya Mutawali Asy'arawi Wah, man dari huwa? Mesir. Dari Mesir. Ya. Minal misro ya. Nah, Mesir. Al-malu huwa harta huwa Adna. Wa. adna darajatir rizqi. Darajatir rizki. Al-malu huwa adna darajatir rizqi. Adanya. Adna. Adna itu apa artinya kira ya? Adanya. Dana yadunu adna. Itu lawannya a'la. Lawan dari adna itu a'la. Rendah. Rendah. Al-mal, Oh. harta itu adalah derajat yang paling rendah. Rezeki, derajat rezeki yang paling rendah. Adna darajat rezeki. Adna darajatir rizki. Harta itu adalah adna darajat rezeki. Derajat rezeki yang paling rendah. Mantap Ustaz Wahyu.
Nulisnya susah, Tat. Kaifa? Nulisnya susah. Oh, iya. Kemudian Aduh, tangannya pegel. Wal afiatu wal afiyatu dia kan perempuan ya. Dia a'la a'la darajatir rizqi. darajati rizki. Apa ya? Al-afiyatu Afiyah. ya. Al-afiyah kira-kira apa ya? Kesehatan. Kesehatan. Kesehatan yang prima. Ya. Oh, kesehatan yang prima. Kesehatan yang prima yang mampu untuk ketaatan pada Allah. Itulah namanya afiyah. Afiyah itu kalau nggak salah dalam apa namanya baca di hadis itu diartikan kesehatan yang prima yang mampu menambah ketaatan pada Allah itu namanya afiyah. Banyak yang sehat tapi yang nggak afiyah. A'la darajati rizki. Kira-kira apa ya a'la? Derajat A'la tadi lawan dari adna. a'la paling tinggi. Nah, derajat rezeki yang paling tinggi itu adalah kesehatan. Wal afiyatu hiya a'la darajatir rizqi. Kemudian ada yang nyoba? Wasolahu Wasolahul abna'i. anak yang soleh. Betul, saya. Dan kesolehan anak-anak. Solehan anak-anak ya. Wa Abdul afdhalur rizqi. rezeki. Rezeki yang paling utama, paling afdol. Jadi kesolehan anak itu merupakan rezeki juga, rezeki yang paling afdol. Itu pemberian apa usaha, Tat? Apanya? Ini usaha semua ya. Al-mal, al-afiyah, wasolahul abna, itu usaha ya, hasil usaha. Maksudnya? Saya kira. Kan ada kan pemberian gift itu kan. Jadi nggak ngapa-ngapa dapat anak soleh. Oh, ya betul. Itu makna rezeki. Ini tentang makna rezeki. Istrinya ini al-mal. Ini ternyata rezeki itu tidak harus harta. Itu Mas Fatayul. Namanya rezeki itu tidak harus harta. Termasuk tadi itu kesehatan itu juga rezeki. Solehnya anak itu juga rezeki. Tapi harus diusahakan semua ya, Tat ya. Iya. Terus terakhir Ulama al-malu Allahu Wa radiyallah waridallah waridallahi waridallahi. Ridha Allah itu mudhafun ilaihi. Dan ridho dan diridhoi oleh Allah ya, milik Allah dan keridhaan Allah. Waridallahi wa rezeki yang sempurna. ya betul. Wa tamamur rizki. Rezeki yang sempurna. Kesempurnaan rezeki. Ternyata Allah ridha pada kita itu termasuk rezeki yang sempurna. Jadi rezeki itu, makna rezeki itu tidak harus harta. Harta ya tidak harus, mobil, tanah, dan lain-lain. Ternyata makna rezeki itu bisa kesehatan, bisa anak yang soleh, bisa ridho Allah. Kemudian bawahnya, pertanyaannya adalah bagaimana untuk memperolehnya, Tat? bittaqwallah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Min haitsu la yahtasib. Yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Kan wattaqullah wa yu'allimukumullah. Kalau dengan bertakwa kepada Allah, Allah akan mengajar akan membuat kita itu pintar. Yaj'al lahu furqanan ya. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Kalau kamu bertakwa pada Allah, Allah akan mengajari kamu.
Di surat Al-Baqarah itu. Kemudian arizku naw'ani. Rezeki itu dua macam. Dua macam. Naw'ani. Nawani. Arzqu nawani. Naw'ani. Rizku naw'ani. Rizkun yatlubu wa rizkun tatlubuhu. Lubu. Artinya kira-kira apa ya? Rizki mencarimu, Rizki yutlabu, rizki yang Yang mencari kamu, yang mencarimu, dan Rezeki yang kamu cari. rezeki yang kamu cari. Ya. Dan rezeki yang kamu mencarinya. Tatlubuhu, kamu mencarinya. Sebenarnya ini malah yang pertama itu rezeki yang mencari kita. Yang kedua, kita yang mencari rezeki. enak yang pertama nonton. Contohnya ini coba nanti. Fa'amal ladzi yatlubuka fasaufa. Fa'amal ladzi, adapun yang. Pun rezeki Maka fa'amal ladzi, maka adapun yang mencarimu. rezeki yang mencarimu itu fasaufa, maka kelak. Fasaufa kan artinya kelak. Ya'tika, akan mendatangimu. Akan datang kepadamu rezeki itu. Walau ala dzifika, walau kamu dalam keadaan lemah. Walau ala dzifika. Walaupun kamu dalam keadaan lemah. Contohnya, ini kan kata-kata ulama, ini diberikan contohnya bugos. Bugos itu apa? Bugos. Gimana apa? Bugos itu. Bugos itu apa ya, Tan? Bugos itu anak gagak. Gagak itu anak gagak. Setelah telur itu menetas, itu kan induknya nggak ngasih makan. Nah, itu induknya itu makan apa? Anaknya itu setelah menetas itu makannya dari apa? Itu kan bugos itu memiliki, setelah menetas itu kan punya bau yang sangat mengundang binatang-binatang kecil-kecil itu. Kalau di dalam bahasa itu hasyarat, binatang kayak apa namanya, kecil-kecil yang mendekat. Serangga kecil gitu ya? Nah, serangga-serangga kecil. Nah, nanti dimakan itu sama bugos itu. Karena mendatangkan bau tadi kan datang sendiri. Seperti ada gula, ada semut itu. Nanti kan datang sendiri. Contoh lain lagi, cicak. Cicak kan nggak bisa terbang, tapi makanannya kan terbang. Itu kan nggak perlu mencari, cukup diam-diam merayap, tinggal nyaplok. Itu contoh-contoh itu. Ada juga cerita Abdullah bin Mubarak itu ketika haji itu ada seekor apa itu burung itu selalu membawa roti, ya. Terus dibuntuti roti si burung ini. Ternyata burung ini ngasih makan seekor kucing tua yang buta, nggak cari makan lagi. Itu kan juga istilahnya sangat kasihannya antara hewan. Itu diantaranya contoh rezeki yang mendekati dia, yang mencari, walaupun dalam keadaan lemah. Kemudian dilanjut, wa ammal ladzi tatlubuhu, adapun rezeki yang kamu mencarinya, falan ya'tika, falan, maka tidak akan, lan itu kan sama dengan la, maka nggak akan datang mendatangimu, falan ya'tika, maka rezeki itu tidak akan mendatangimu. Itu ya'tiki itu apa ya? Oh iya, salah falan ya. ya'tika. Harusnya ke atas ya. Illa bisa'ika. Kecuali dengan sa'yun apa sa'yun? Ya. Usahamu.
usaha. Rezeki itu nggak akan datang kepadamu kecuali dengan usahamu. Wa huwa aidzon, dan dia juga min rizkika, termasuk rezekimu. Berat. Wahwa Aidzon, Min rizqika wa huwa aidzon min rizkika, dan ia juga termasuk rezekimu. rizkika. Rizkika. Ya. Fal awal, yang pertama tadi, jadi rezeki yang mencari kita, itu namanya fadlullah, karunia dari Allah. Fadlullah, fadlun Fadlu? minallah, fadlun minallah, Fadlun ya. fadlun minallah, karunia dari Allah. Minallahi. Wasani, dan rezeki yang kedua tadi, kita hanya mendapatkan sesuai dengan usaha kita, itu adalullah, adalun minallah, adlun minallah. keadilan dari Allah. Jadi man jada wajada, siapa yang sesungguhnya dapat, man kasala ya fasala, siapa yang malas tidak mendapatkan, gagal. Itu semuanya qaulul ulama yang bapak-bapak mungkin bisa untuk memotivasi kita untuk belajar. Mungkin di mana Ustaz Wajil? Masya Udah Allah. tahu-tahu udah jam 9.20 menit ini. Iya ini wah, asik juga. Ada tambahan bonus berarti tatawu ya Tat ya. Waman tatawu al khairan fa huwa khairullah ya. Khairullah. Kembali kepada masing-masing kita. Ya, ya. Monggo Ustaz, terima kasih. Ya, ya. Silakan di khotmatul kalam. Ya, khatimah. Ya, ya. Ya. Asatidil kiram, alhamdulillah atas izin Allah, alhamdulillah kita lancar, tidak ada kendala malam hari ini. Mudah-mudahan ilmu sesuai ilmu yang kita ketahui ini mampu menambah keimanan kita akan nanti firman Allah, hadis Nabi, sehingga dengan bahasa Arab insya Allah memudahkan kita untuk paham. Mohon maaf, Allah, ya. untuk minggu depan ini kan untuk